masuk dan duduk ya, santai saja. Ya kak. Di sini kita ngobrol kok, bukan tempat yang perlu ditakutkan. Oke, makasih ya Nadia sudah mau meluangkan waktu ke sini. Kamu tahu nggak kenapa kakak panggil kamu ke sini? Nggak tahu persis kak. Katanya mau ngobrol belajar saja. Iya betul, kakak cuma pengen kenal lebih jauh sama kamu dan ngerti gimana keadaan kamu di sekolah belakangan ini. Nah sebelum kita mulai nih, kakak mau jelasin dulu bahwa semua yang kita bicarakan hari ini bersifat rahasia. Kakak nggak akan bocorkan atau ceritakan ke guru-guru maupun teman-teman kamu tanpa izin dari kamu, paham? Iya kak, paham. Oke, sebelum itu cerita dong gimana kabarnya hari ini, adakah yang lagi dipikirin atau dirasain? Biasa saja jika gitu sih. Kata biasa saja itu biasanya ada arti sesuatu gitu. Kita peran saja ya. Oke. Nah kakak sempat lihat kamu di kelas itu, kamu orangnya aktif, energik, suka ngobrol sama teman-teman. Tapi kakak juga lihat kalau ada tugas atau soal dari guru itu kamu kayak menjauh dari situasi itu. Bisa cerita ke kakak gimana perasaan waktu ada tugas atau ujian? Nggak enak kak, kayak malas sekali gitu. Malas dalam artian gimana nih? Bosan atau ada perasaan lain begitu? Nggak tahu kak, kayak takut aja sih, takut salah. Oh, takut salah. Itu penting banget yang kamu ceritain tadi. Boleh nggak kakak tanya lebih dalam? Waktu kamu bilang takut salah, di kepala kamu biasanya muncul pikiran apa? Ya pikirannya tuh pasti nggak bisa kakak, atau buat apa kak kerjain, kayak pasti salah juga nanti. Oke, jadi pikiran itu muncul sendiri cepat sebelum kamu bahkan nyoba, bener tidak? Iya kak, kayak keburu yakin kalau misalnya pasti gagal juga nanti. Oh, dan karena udah yakin bakal gagal, akhirnya Ya udah, mending pergi kak main sama temanku terus supaya udah kelihatan kalau nggak bisa kak. Oke, itu jujur banget dan kakak nggak mau kamu ngerasa dihakimi di sini. Yang kamu lakuin itu masuk akal kalau dipikir dari sudut pandang kamu. Kamu itu cuma cari biar nggak sakit, tapi kakak mau kita periksa bareng-bareng, bener nggak sih? Kamu itu bener nggak bisa? Oke, sekarang kakak mau ajak kamu itu coba sesuatu yang sederhana, namanya itu lembar ABC. Kita isi bareng-bareng ya. Iya. Nah, kolom A. Nah, di sini ada kolom A. A itu situasinya, apa yang terjadi. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu ngerasa nggak nyaman di kelas, gara-gara pelajaran kak atau tugas? Kemarin kak pas dikasih kak tugas matematika sama guru kok. Oke, itu kita tulis di kolom A ya. Guru membagikan soal pilihan. Nah, waktu itu pikiran apa yang pernah muncul di kepala kamu? Pasti nggak bisa kerjakan ini. Itu kak. Oke, bagus, kita tulis di kolom B. Nah, terus setelah pikiran itu muncul, kamu ngerasain apa? Takut sama malu juga kak. Takut nanti teman-teman lihat jawabanku yang salah. Dan akhirnya kamu pilih ngapain? Udah aku kerjakan kak, pura-pura kasih sibuk ngobrol sama temanku yang di sebelah. Oke, itu masuk di kolom C. Lihat ini, situasinya cuman ada soal matematika, tapi dari satu pikiran pasti nggak bisa. Muncul rasa takut, rasa malu, lalu kamu nggak jadi ngerjain sama sekali. Kamu melihat polanya nggak? Iya kak. Oh jadi gara-gara pikiran bisa jadi kak. Bukan pikiran itu saja, pikiran itu powerful banget loh. Tapi yang menarik adalah pikiran itu bukan fakta,
Itu interpretasi, dan interpretasi itu bisa kita periksa. Nah sekarang coba kita periksa pikiran itu bareng. Kamu bilang pasti tidak bisa kak kerja. Nah kakak mau tanya, apa buktinya bahwa kamu itu beneran tidak bisa kerja? Ya karena sering salah kak, jadi nilai kak jelek. Oke, itu pengalaman ya, pengalaman masa lalu ya. Tapi apakah pernah ada satu momen pun sekecil apapun itu di mana kamu berhasil ngerjain sesuatu dengan benar? Mungkin bukan di matematika, mungkin di pelajaran lain atau kegiatan apapun itu? Ada waktu pelajaran desain grafis kemarin, bisa kak selesaikan poster lebih cepat daripada teman-teman, dan kata gurunya kayaknya hasilnya bagus. Nah, jadi kamu punya kemampuan dan sudah terbukti di depan guru pula. Sekarang soal matematika itu, kamu nggak ngerjain sama sekali kemarin, bukan? Jadi sebenarnya bukan terbukti tidak bisa, tapi belum pernah dicoba sampai tuntas. Beda nggak itu? Iya sih kak, beda. Satu lagi ya, kamu bilang takut dilihat teman-teman kalau salah. Kakak mau tanya, apakah semua yang teman-teman katakan tentang kamu itu selalu benar? Enggak juga sih kak, mereka aja yang terlalu baik. Betul, jadi kita udah nemuin dua hal penting. Satu itu bukti tidak bisa, kamu lemah karena kamu belum benar-benar mencoba. Terus kedua itu penilaian teman-teman kamu itu bukan standar kebenaran. Gimana rasanya waktu kita lihat itu bareng tadi? Lebih ringan kak, kayak oh ternyata bukan gitu juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Kita mau cari pengganti pikiran lama kamu, bukan dengan kata-kata manis yang bohong, tapi dengan pikiran yang lebih jujur dan lebih membantu. Siap? Siapa? Pikiran lama seperti saya pasti nggak bisa kerja. Coba kamu pikir sendiri versi yang lebih realistis dari pikiran itu, yang tetap jujur tapi nggak menjatuhkan diri sendiri. Mungkin belum ngerti kak semuanya, tapi mungkin bisa kak coba terlebih dahulu. Itu bagus banget, itu jauh lebih adil ke diri sendiri dan itu kamu buktikan. Nah sekarang pikiran kedua, untuk apa dikerjain, nanti salah juga. Nah gimana versi penggantinya kira-kira? Mungkin boleh salah, karena dari salah itu juga saya jadi tahu apa yang sebenarnya. Oke, itu luar biasa. Kamu baru saja merumuskan dua talking talk yang kuat, dan keduanya itu datang dari kamu sendiri, bukan dari kakak ya. Artinya kamu sendiri yang percaya itu bisa dilakukan. Nah, kakak mau bilang sesuatu dulu sebelum kita tutup. Tadi Nadia berani cerita hal-hal yang selama ini disembunyiin di balik perilaku bercandanya di kelas. Nah, itu butuh keberanian yang besar dan kakak menghargai itu. Terima kasih kak. Oke, sekarang kakak punya tugas kecil buat kamu, namanya lembar talk record. Nah, dimana selama 5 hari ke depan itu setiap kali pikiran negatif itu muncul di kelas atau di rumah atau dimanapun itu, kamu isi lembar ini. Nah, setiap kali pikiran negatif itu muncul, kamu isi lembar ini. Ada 5 kolom ini. Situasi pemicunya, pikiran negatif yang muncul, talking talk yang kamu pilih, perilaku yang kamu ambil setelahnya, dan terakhir itu skala kepercayaan diri dari 0 sampai 10 pakai talking talk itu. Oke? Oke kak, mungkin bisa kak coba. Oke, tidak harus disempurna, yang penting dicoba dulu. Kita ketemu lagi minggu depan untuk lihat hasilnya bareng ya. Ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup? Nggak ada Mika, tapi saya merasa sedikit lega pas ngobrol sama kakak. Oke, itu tanda yang baik. Sampai ketemu minggu depan ya. Nadia, semangat. Terima kasih kak. Assalamualaikum. Sama-sama. I just had to let you know you're